teman-teman semuanya. Welcome back again with me, Astrid. Tentunya di mana? Di YouTube Astrid Channel, Pasutri, Indonesia, dan Belanda. Aduh, goyang-goyang deh. Oke, hari ini Astrid mau kasih informasi yang cukup bagus, membuat kita sedikit open-minded, berwawasan luas ke kalian semua tentang 5 perbedaan kebiasaan di dalam rumah saat berada di Indonesia maupun berada di Belanda. Jadi Astrid nanti akan bikin videonya ke kamu ya, ngobrol dan juga kasih tunjuk sedikit gitu tentang 5 perbedaan itu apa aja ke kalian semuanya. Semoga video ini bisa sedikit menghibur, memberikan informasi yang oke gitu ya, positif tentunya. Dan juga jangan lupa untuk kalian yang nonton video ini, yang belum subscribe, ayo subscribe, like, comment, and share ya. Yang mau komen monggo silahkan komen. Kalau gitu langsung aja check it out. Ups, kebiasaan yang pertama. Di Belanda jangan pernah kamu yang namanya meletakkan sandal atau sepatu kamu di luar pintu ya. Itu nanti yang pertama bisa yang namanya cepet hilang. Atau jangan-jangan kaki kamu yang kedinginan deh. Kecuali kalau summer, oke lah ya, kamu di dalam rumah nggak pakai alas kaki, nggak pakai sandal ataupun nggak pakai sepatu. Jadi itu kebiasaan berbeda yang biasanya Astrid lakukan saat berada di dalam rumah di Indonesia maupun ada di Belanda. Kalau gitu dipakai ya sandalnya. Ternyata di Belanda ada juga ya sandal jepit. Ada dong. Pingin air putih. Aus. Harus masak dulu nih ya, sebentar ya. Di Belanda kalian nggak perlu yang namanya masak air ataupun harus beli air dari galon gitu ya. Karena di sini kalian bisa langsung minum air putih dari keran. Kalau gitu ya, Astrid mau minum air putih dulu. Saatnya minum air putih. Ini kebiasaan juga berbeda yang dilakukan saat Astrid berada di dalam rumah ataupun saat Astrid sudah tinggal di Belanda. Jadi hal yang kedua, minum air putih langsung dari keran. Gak perlu masak ataupun gak perlu beli air galon. Nikmatnya. Baru sakit. Harus ke toilet dulu. Sebentar ya teman-teman. Astrid mau ke toilet dulu. Ups. Lupa. Di sini kan toiletnya nggak ada showernya. Aduh, harus siapin air cebok dulu nih. Sebentar ya teman-teman. Astrid mau siapin air cebok dulu. Aduh, keburu keluar nih. Perbedaan yang ketiga, jadi sebelum ke toilet, orang Indonesia itu kan udah biasa ya, yang namanya kalau mau ke toilet harus cebok pakai air. Nah, di sini di Belanda, toilet ataupun WC kebanyakan mereka sudah tidak memakai shower, jadi mereka langsung hanya pakai tisu kering aja. Sedangkan Astrid gak biasa pakai tisu kering. Jadi perbedaan yang ketiga, sebelum ke toilet lebih baik siapkan dulu botol cebok untuk cebok saat kita sudah selesai. Perbedaan yang ketiga teman-teman, harus dilakukan sebagai orang Asia. Kalau gitu langsung ke toilet dulu ya. Dah. Oh my god, sudah jam 8 pagi, harus cepet-cepet masak ini. Nanti gimana dengan suami pulang kerja terus dan lain sebagainya. Aduh, sebenarnya teman-teman, kayaknya aku kesiangan deh, udah jam 8 pagi nih. Aku harus masak dulu ya. Itu style di Indonesia. Di sini berbeda ya teman-teman semuanya. Jadi orang Belanda itu kebanyakan gak perlu masak terlalu pagi banget atau pagi buta gitu ya. Berbeda dengan kebiasaan yang biasanya Astrid lakukan saat di Indonesia. Astrid harus bangun pagi banget atau pagi buta gitu ya. Bahkan masih belum yang namanya matahari itu terbit untuk melakukan masak di pagi hari. Dan biasanya masak pagi hari bisa kita makan gitu ya, makanan tersebut bisa kita makan di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan
malam hari dengan menu yang sama. Dan di sini nggak berlaku, jadi Astrid nggak pernah yang namanya buru-buru untuk bangun pagi buta untuk masak di pagi hari untuk keluarga Astrid, untuk aku dan suami gitu. Karena orang sini kebiasaan bahwa mereka biasanya makan pagi hari itu cukup dengan makanan-makanan yang ringan seperti roti, susu, ataupun sereal, ataupun jagung, ataupun hal-hal yang masih dibilang sedikit snack ya kalau di Indonesia. Jadi di pagi hari Astrid nggak perlu yang namanya masak pagi, bangun pagi gitu ya. Tapi Astrid cukup dengan buka kulkas. Oke, sarapan kali ini kayaknya cukup dengan susu. Ya, cukup dengan susu aja dan juga. Jadi teman-teman semuanya, orang sini sesimpel ini ya untuk melakukan sarapan hanya dengan susu, terus bisa telur rebus ataupun bisa juga telurnya kita goreng. Sudah jadi sarapan deh. So, sesimpel itu teman-teman semuanya untuk menyiapkan sarapan di pagi hari ala-ala Eropa alias Barat. So, buat aku pastinya saat tinggal di Eropa udah berbeda banget. Gak perlu yang namanya bangun di pagi buta untuk cepet-cepet atau alias buru-buru masak gitu ya untuk keluarga tercinta. Hanya cukup buka kulkas, ambil susu, ambil telur ataupun bikin roti. Sudah selesai deh untuk bikin sarapan pagi. Kita akan memulainya untuk masak siang. Untuk memasak berat itu biasanya di siang hari atau agak sedikit menjelang sore. Seperti itu teman-teman semuanya. Perbedaan yang keempat ya. Buset, sudah jam berapa sekarang? Telat deh. Jam 8 pagi. Aduh, bangun telat. That's Indonesia. Tidak berlaku untuk saat kita tinggal di Eropa ataupun di Belanda. Karena kebiasaan Astrid teman-teman semuanya, biasanya Astrid itu kalau di Indonesia bangun pasti jam 7, setengah 7, jam 6 gitu ya. Atau mungkin kadang Astrid itu bisa bangun itu di pagi buta sebelum matahari terbit itu udah bangun. Ya untuk melakukan kegiatan layaknya sebagai wanita. Tapi di sini sangat berbeda banget. Biasanya kalau di weekend ataupun di saat kita tidak kerja di pagi hari, kita bisa tidur yang namanya tidur lama. Jadi bangun jam 8 itu bukan berarti bangun kesiangan ya kalau di sini, karena jam 8 itu untuk orang Eropa masih dikatakan pagi. Masih jam 8 pagi. Tidur lagi So, teman-teman semuanya, gimana menurut kalian dengan 5 perbedaan kebiasaan yang biasanya Astrid lakukan di dalam rumah saat berada di Indonesia dan juga saat berada di Belanda? Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua dan memberikan sedikit informasi ya, lebih informatif kayaknya Astrid bilangnya ke kalian semua. Jadi kalian bisa ngerti nih, oh ternyata di negara lain seperti itu ya kebiasaannya. Oh ternyata kalau di Indonesia seperti ini. Jadi itu yang bikin kita bisa menambah sedikit wawasan alias menambah sedikit pengetahuan lewat video ini. Semoga video ini juga cukup menghibur buat kalian semuanya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share biar video YouTube Astrid semakin berkembang gitu ya. Ketemu lagi ya di video-video berikutnya, tentunya barengan Astrid di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Dadah. Thanks for watching.